وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثرهم وأحب إلى الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شئته. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kita satu jumat bersama pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Taala, nikmat yang luar biasa. Ini menikah sakit tidak akan sholat subuh kali jamaah. Sahabat Abdullah bin Abbas menerangkan, orang yang menghadiri sholat subuh berjamaah itu disebut dengan ahlul fajar. Ahlul fajar, orang yang bisa hadir sholat subuh jamaah disebut dengan ahlul fajar. Kepada ahlul fajar Allah karuniakan banyak keutamaan. Di antara keutamaan atau fadilah yang Allah berikan kepada ahlul fajar itu adalah yang pertama awqatuhum mubarakah. Allah berikan kepada ahlul fajar itu waktunya penuh dengan keberkahan. Karena orang yang bisa hadir sholat subuh itu mendapatkan doa dari Rasulullah SAW: Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukunya, waktu setelah sholat subuh. Yang kedua, wa ajsamuhum muqwiyah. Allah hadirkan kepada orang yang hadir di sholat subuh jamaah itu badannya sehat. Yang badan sehat mungkin saya tidak masjid. Mila para sahabat Nabi itu ketika datang di sholat jamaah, kebanyakan di antara mereka itu masyian wala rakiban. Mereka lebih memilih untuk jalan kaki daripada naik kendaraan. Karena apa? Karena dohir hadisnya itu menggunakan kalimat masyian, jalan kaki, bukan naik kendaraan. Para sahabat lebih memilih untuk jalan kaki, apalagi umpami ratusan itu buat lebih banget. Niku sandalnya copot, miras olahraga. Tapi mungkin tidak subuh ya buat sebenarnya sandal jalan kaki. Mohon budal subuh niku kali kondo niku mohon kali itu olahraga. Yang ketiga adalah
Yang ketiga, wakana sunanuhum afdalu minad dunya wa ma fiha. Amal sunnahnya, salat sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang keempat, wakana wujuhuhum musfirah. Orang yang salat subuh jamaah itu wajahnya cerah, semangat. Bahkan kalian tiang bareng salat subuh, gitu. Bungut jam itu setengah malam, rasanya ini buatan seger, kita ngetuk. Ini tiang yang biasa salat subuh itu wujuhum musfirah. Wajahnya ceria, cerah. Wakana wujubuhum fi dhimmatillah. Amal wajibnya itu di dalam tanggungan Allah SWT, bukan hanya amal sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sementara amal wajibnya pasti jauh lebih utama daripada amal sunnah. Yang selanjutnya, keutamaan orang yang datang salat subuh menurut Ibnu Abbas adalah wa kana qira'atuhum masyhudah. Bacaan Al-Qur'annya, bacaan salatnya itu disaksikan oleh mereka. Ya, bacaan Al-Qur'annya, tilawahnya, bacaan salatnya maka disaksikan oleh para malaikat. Ini keutamaan salat subuh yang tidak diberikan oleh Allah Taala kepada orang yang tidak hadir di salat subuh. Nah, Bapak Ibu sama rahmatullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum fikih seputar imam salat jamaah. Karena ternyata pembahasan tentang sholat ini barang dosa ini pula benar ragu-ragu. Kita membahas fikih tentang sholat itu tentang Sirayal Falah itu tahun 2018. Nggak seperti itu yang ragu. Itu lebih bab sholat. Itu orang salah. Nah, baik, kita tinggali rumiyin Bapak Ibu, kita lihat terlebih dahulu tentang mafhumul imamah. Mafhumul imamah. Apa itu imam? Al-imamu kullu man uqtudiya bihi wa quddima fil umur. Namanya imam itu adalah orang yang dijadikan contoh. Wa quddima fil umur, yang dia selalu didahulukan dalam banyak urusan. Niku imam, pasti dia di depan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam imamul a'immah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu imamnya para imam. Wal khalifatu imamur ra'iyah. Dan para khalifah itu adalah pimpinan rakyat, yang memimpin rakyat. Wal Qur'anu imamul muslimin, dan imam Al-Qur'an adalah imamnya kaum muslimin. Wa imamul jundi qaiduhum, imam tentara yaitu komandannya, yaitu imam. Wal imamu jam'uhu a'immah, wal imamu fis shalah man yataqaddamul musallina wa yattabi'unahu fi harakatis shalah. Maka imam salat adalah orang yang yataqaddamul musallina wa yattabi'un, orang yang berada di depannya orang yang salat, kemudian orang-orang mengikuti gerakannya. Wal imamu mayyatamu bihi annasu min ra'isin wa ghairihi. Imam adalah orang yang diikuti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi."
Imam itu dipilih untuk diikuti. Nah, jamaah rahimakumullah, ada banyak fadilah atau keutamaan orang menjadi imam. Menjadi imam itu banyak keutamaan. Al-imamatu fis shalah wilayah syar'iyyah zati fadlin. Imam dalam salat itu kedudukan syariat, kedudukan syar'i yang sangat mulia. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang diperbolehkan untuk menjadi imam adalah orang yang paling paham kepada Quran. Maka para ulama ya, ketika mereka berdiskusi mana yang lebih utama antara imam dan muadzin, sebagian mereka mengatakan bahwa imam itu lebih utama daripada muadzin. Kenapa? Karena untuk menjadi imam niku butuh ilmu. Tidak sembarang orang boleh jadi imam. Tapi kalau muadzin niku yang penting saged adzan, suarane untas niku pun cukup. Tapi nek imam niku syaratnya kathah. Tidak sembarang orang boleh jadi imam. Mila imam itu lebih utama daripada muadzin. Ya meskipun di beberapa sisi banyak keutamaan muadzin yang tidak dimiliki oleh imam. Al-imamu fis salati yuqtada bihi fil khairi. Imam dalam salat itu imam yang diikuti dalam hal kebaikan. Maka ketika ada pertanyaan, ya kan jamaah bertanya, "Tat, napa hukum umpami kula niku salat jamaah?" Gitu. Salat jamaah lajeng kula maos Fatihah. Lah Fatihah kula dereng rampung pun ruku. Lah niku kula kedah pripun? Napa nembe dugi ya kanak budu kok? Gitu, imame sing nom. Gitu, cepet. Nah, panjenengan maos Al-Fatihah rada alon-alon. Nembe kok ya kanak budu ya kanak sta ini pun ruku. Niki kula nututi Fatihah napa kula ruku? Ngoten. Gitu Pak. Kira-kira menurut jenengan pripun? Nututi Fatihah nomor ruku gitu. Mbok langsung ruku mawon. Lah Fatihah ora rampung. Mboten napa-napa. Fatihah mboten rampung niku mengke dijoli Fatihah imam. Nah, karena imam niku nanggung jamaah ngono lho Pak. Jadi insyaallah salatipun sah. Kenapa? Ju'ilatil imamu liyutamma bihi. Imam niku ditunjuk untuk diikuti. Mengke nek panjenengan mboten nututi imam ruku, niku nembe panjenengan, jenengan nututi Fatihah misalnya. Liyane nggih ngoten. Lah aku yo kok. Aku lagi teko ya ihdinas siratal mustaqim kok. Menika nggih kurang. Wah lah mengke sak masjid niku imam ruku niku do mboten melu ruku lha yo. Imame judeg lho iki makmum do malah aku kabeh piye iki. Nah ngoten. Ya, karena itu imam itu menjadi orang yang diikuti. Kemudian imam itu orang yang termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doaun Nabi lil a'immati bil irsyadi. Rasulullah mendoakan supaya imam itu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu dhaminun. Imam itu adalah penjamin jamaahnya. Jamaah yang bergabung dengan salat jamaah, maka dia akan dijamin oleh imam. Wal muadzinu mu'tamanun, dan muadzin adalah orang yang diberi amanah. Ya. Allahumma arsyad arsidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan bimbinganmu kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Ya, jadi muadzin itu didoakan dengan ampunan, sementara imam didoakan dengan petunjuk. Al-imamatu fadluha masyhurun.
tawallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi wa kadzalika khulafa'uhu ar-rasyidun wa ma zala yatawallaha afdhalul muslimina ilman wa amalan wa la yamna'u hadzal fadl al-'azim ayakuna al-adhan lahu sawabun aktsar lima fihi min i'lanin dzikrillah. Imam itu mempunyai keutamaan yang sangat terkenal sekali, yaitu memimpin umat sebagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat, kemudian juga dilanjutkan oleh para khulafa'ur rasyidun, para khalifah-khalifah yang senantiasa mendapatkan petunjuk ya, jadi kedudukannya yang sangat mulia. Bapak Ibu, kita tingali napa niku beberapa riwayat hadis tentang imam. Yang pertama, An Amri bin Salamah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza khadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan qala fanadaru falam yakun ahadun aksara minni qur'anan faqaddamuni wa ana ibnu sitti au sab'i sinina rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i wa hadzal hadis sahih. Ya, dari Amru bin Salamah. Bapak Ibu, kenalan rin kalih Amru bin Salamah. Sinten niku Amru bin Salamah? Jadi Amru bin Salamah itu seorang anak kecil yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ketika Fathu Makkah itu ya tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW merebut kembali kota Mekah setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Balik ke Mekah, merebut kembali, dan saat itu peperangan terjadi. Ya, maksudnya ketika merebut kota Mekah itu banyak diantara orang-orang kafir yang masuk Islam. Ya, termasuk tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nah, bapaknya Amru bin Salamah, ketika saat itu Amru bin Salamah masih kecil, bapaknya Amru bin Salamah itu saat itu masuk Islam pada saat terjadinya Fathu Makkah itu. Nah, Amru bin Salamah masih kecil. Ketika bapaknya belajar Islam, belajar Al-Quran, dia ikut menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika beliau umur 6 tahun atau 7 tahun sudah mendapatkan hafalan yang banyak. Jadi Amr bin Salamah ini sudah menghafal banyak ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, tapi belum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam itu pun apal kata. Nah, dia bercerita, qala abi, bapakku bercerita, ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Dia mendatangi anaknya dan mengatakan, aku mendatangi engkau dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Fa idza khadaratis shalah, maka ketika datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Nih, berarti perintah bapaknya kepada putranya. Saya baru saja mendapatkan ilmu dari Rasulullah, ya, perintah yang benar, jika datang waktu sholat, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan adzan. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita selama hidup kita itu ada 3 kali. Ya, panggilan Allah itu dalam hidup kita itu ada 3 kali. Kalimat ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Jadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan, innallaha yad'ukum salasan, sesungguhnya Allah memanggil kalian
dengan panggilan 3 kali. Panggilan yang pertama, yad'ukum ilas shalah, yaitu Allah memanggil kalian untuk mengerjakan salat. Di mana kalimatnya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita dirikan salat, mari kita menuju kepada kebahagiaan. Jadi orang yang pengen bahagia, solusinya ya salat. Al-falah itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir, itu mengandung beberapa arti. Arti al-falah itu yang pertama adalah as-sa'adah. Apa nih? As-sa'adah. Al-falah itu artinya as-sa'adah, artinya bahagia. Ya, as-sa'adah. Yang kedua, al-falah artinya an-najah, kesuksesan. Orang yang pengen sukses, hendaklah dia menegakkan salat, mendatangi salat, mendatangi panggilan salat. Yang ketiga adalah al-fadilah, yaitu ar-rizku, rizki. Orang yang pengen dapat rizki banyak, mendapatkan rizki dari Allah yang banyak, maka hendaklah dia menetapi atau mendatangi salat berjamaah. Mungkin enten sing bantah, lah nyatane kula salat yana-yani nggih utuh mawon niku. Ngeten kula bantu jawab, Pak, supaya mboten jenengan batin. Jadi ngeten ya, Pak. Kadang-kadang awake dhewe niku memandang sesuatu itu selalu dalam kacamata kita, ngeten ya maksudnya. Gitu. Kan kula nate matur, enten tiyang sedekah, sapa sing sedekah bakal diganti Gusti Allah kanthi 10 kali lipat. Wah, tiyang niki nyoba, tak cobani. Sedekah 1000. Kira-kira engko dadi 10.000 apa ora? Bismillah. Nggih. Dulalah dijoli Gusti Allah 10.000, sesuke enten wong maringi arta 10.000. Wah, tenan. Suwe-suwe diundake, Pak. Nah, ini kira sing tak gasangke 10.000 dadi 100.000 ora kan ngoten. Lha sesuwe nginfake 10.000. Nah, tak entenane. Lha ndilalah Gusti Allah maringi, Pak, 100.000. Let malam harinya ada orang yang bersedekah kepadanya 100.000. Wah, betul. Tak undake meneh. Gitu. 100.000. Bareng di sedekah 100.000, mboten enten duwite nang jedul. Ora ana dadi sak yuta. Wah, ngapusi yang Gusti Allah iki. Kan ngoten tandane. Ngoten niku mboten entuk, Pak. Awake dhewe niki mboten entuk bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Lah pripun carane ndudukke masalah niku? Carane ngeten. Nalika panjenengan sedekah 1.000 niku diijoli 10.000. Panjenengan sedekah 10.000 diijoli 100.000. Tapi bareng entuke sedekah 100.000 kok ora dijoli, mboten kok mboten dijoli. Mun dijoli Gusti Allah, panjenengan diparingi sehat. Jenengan niku jatahe lara, diparingi sehat. Lho, iso ngguyu, iso napa-napa. Lho niku nek dirego niku luweh kok Dit. Gur sak yuta luweh, ngoten lho. Mai pikirane mriki pun duit malah masalahe. Akhire tandane mrucut terus. Gak matuk blas ngene iki. Wah, ngoten. Piye lah. Kan ngoten niku. Dadi husnudzon bila pasti Allah memberi yang lebih baik, ngoten. Termasuk kurban gitu. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu rela berkorban? Ismail diperintah dibeleh ya manut. Ya, Ibrahim didhawuhi kan beleh putrane ya manut. Kenapa? Karena dalam hatinya Ibrahim, dalam hatinya Ismail itu penuh dengan husnudzon kepada Allah. Mboten mungkin Gusti Allah nyilakake umate, mboten mungkin. Niku dibangun betul. Nabi Ayub itu kenapa beliau ketika diuji sehat? Karena Nabi Ayub ini kan ujiannya paling banyak sehat. Paling berat ujian sakit gitu. Nganti wong sak donya wong Islam niku mboten wani jenengke putrane Ayub niku kan mergo wedi.
Gitu. Wah, nek tak jenenge Ayub repot iki. Lara terus malah. Gitu. Kula pernah duwe murid jenenge Ayub niku tak tekoki. Jenengan nek jenenge Ayub anu agamane Mas, Kristen kok. Ayub iki jenenge wong Kristen. Dadi wong Islam mboten enten sing wani jenenge putrane dadi jenenge Ayub, mboten enten. Wedi nek ketularan larane. Padahal Nabi Ayub niku sugih mlegedu, Pak. Nggih. Lho, Nabi Ayub niku diuji sakit niku 20 tahun niku mboten enten napa pikiran elek, mboten enten suudon, mboten enten. Sampai ketika beliau sakit itu doanya Rabbi massaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau telah menyentuhku dengan penyakit. Loh, massaniyadzurru, Engkau sentuh aku dengan penyakit. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha pemurah di antara yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Niku jadi mboten nate punya pikiran suudon, mboten nate. Jadi khusnudon terus kepada Allah. Jadi nanti niku langsung medan begini. Ya. Terus apa itu panggilan yang pertama? Asan ya, tadi an-najah, as-sa'adah, terus rezeki, al-fadilah. Yang keempat adalah husnul matlub, tercapainya cita-cita. Orang yang pengen cita-citanya tercapai, maka dia diperintahkan untuk melazimi melazimi salat. Yang pertama, panggilan pertama adalah panggilan salat. Panggilan kedua, Bapak Ibu, panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah panggilan haji. Oke. Panggilan haji itu tandanya dua. Tandanya dua. Yang pertama, yusihu abdanahu. Allah akan membuat badan kita sehat. Allah paling sehat. Itu salah satu tanda kita akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah sehat, yuwasi rizqah. Nama ini meluaskan rizkinya sehingga bisa daftar. Maka ketika Allah sudah hadirkan dua, badannya sehat, rizkinya lancar, saged daftar kok randang daftar, ya. Cukup bondone nggih cukup, nggo daftar nggih cukup, kok tidak segera daftar hatta yamdiya khamsu awamin, sampai berlalu 5 tahun. Nggih, umpun punjul 5 tahun 6 tahun kok jane enten rezekine kuat kok mboten ndang daftar, maka Rasulullah mengancam idza mata falyahtar, jika dia mati silahkan dia pilih, ya, falyahtar yahudian au nasraniyan. Kalau dia mati dia diperintahkan untuk memilih mati dalam keadaan Nasrani nopo Yahudi. Jadi orang yang punya kemampuan untuk daftar haji kok dia tidak daftar sampai berlalu 5 tahun, maka dia mendapatkan ancaman yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Terus panggilan yang ketiga adalah nidaul maut, panggilan kematian. Nah, ini panggilan yang Allah berikan kepada kita selama di dunia. Faida khadaratis shalah, jika sudah datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Terus yang kedua, wal ya ummakum aksarukum Qur'anan, hendaklah kalian menjadi imam. Siapa? Aksarukum Qur'anan, orang yang paling paham kepada Quran, orang yang paling banyak isi Qur'annya, maksudnya orang yang paling banyak hafalannya. Qala, maka ketika itu ya, sudah datang waktu sholat, dia lihat fanadoru, dia lihat nggak ada yang berani maju ngimami. Falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan, dan ternyata orang yang hadir saat itu tidak ada orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya selain aku. Nah, siapa? Amru bin Salamah. Faqaddamuni, maka mereka menunjukku untuk maju ke depan menjadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, padahal aku saat itu berumur 6 atau 7 tahun. Nah, jadi
jamaah sak menten katahe enten lare alit umur 6 tahun 7 tahun niku apalane kathah mila didhawuhi jamaah kan maju ngimami. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan imam sholat. Kita tingali rumiyin hikmahipun. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, annal adzana fardun kifayah. Idza qama bihi mayakfi saqata anil baqin. Bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi, kalau ada orang yang sudah mengumandangkan adzan, man yakfi ya saqata anil baqin, maka yang lain tidak perlu mengumandangkan adzan. Ya. Ada beberapa keadaan yang tidak perlu mengumandangkan adzan. Misalnya ketika jamaah sholatnya terbatas, jamaah sudah hadir misalnya, itu yang dipanggil tidak ada, ya berarti langsung iqomat misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi kalau sholat 5 waktu yang rutin di masjid yang sudah, ya tetap harus diperintahkan untuk adzan meskipun sudah jamak motor. Kenapa? Untuk memberi tahu orang yang di luar masjid untuk tentang masuknya waktu sholat. Nah, pada pertemuan kajian terdahulu kita sudah menyinggung tentang hukum seputar adzan dan iqomat. Maka semakin banyak jumlah jamaah yang berhasil dikumpulkan oleh muadzin, maka jamaah sholat itu lebih utama. Tetapi sebagaimana tadi saya bacakan di awal, Bapak Ibu sekalian, wa sholatu rajuli ma rajuli aska min sholatihi wahdah. Sholat seorang laki-laki bersamaan dengan satu orang laki-laki maka lebih baik daripada sholatnya sendiri. Sholatnya seorang laki-laki bersama 2 orang laki-laki maka lebih baik daripada sholat seorang laki-laki bersama dengan 1 orang laki-laki. Jadi semakin banyak jumlah jamaahnya maka semakin utama. Tetapi itu dikecualikan dalam 3 kondisi. Tidak selalu jamaah lebih banyak itu pasti lebih baik, kecuali sholat jamaah dengan jumlah yang sedikit di masjid itu tetap lebih utama daripada sholat jamaah dengan jumlah banyak tapi di rumah. Jadi sinau sholat masjid namun wong telu, ten omah wong 50, ya tetap lebih utama di masjid. Sholat jamaah di masjid terdekat yang sedikit jamaahnya lebih utama daripada sholat jamaah yang jauh meskipun banyaknya jamaahnya lebih banyak. Ya, jadi kita lebih utama untuk bisa sholat di masjid yang paling dekat dengan rumah kita. Nek ben enten gonjang-ganjing ten daerah kidul mriku mboten rukun gara-gara beda pemahaman. Enten tiyang niku duwe pekarangan ombo niku pekarangan niku didekne masjid kalih tinggalane bapake niku wakaf masjid. Lah sedaya jamaah niku nggih salatan mriku. Lah delala enten seperangan jamaah niku nggih rada pinter lah enten. Rada pinter niku mbiji. Wong sing ngimami wong niku masjide nggih masjid mriku. Sing di omah sing lembe lemah nggih niku ya ngimami niku. Ning delala sing ngimami niku mbot dipandang salah satu jamaahnya dipandang kurang sreg. Ya mungkin pertama karena memang beda pemahaman. Niki ormas A, ini ormas B. Jadi mboten gathuk. Nah, akhirnya jamaah ini tadi sing mboten remen niku wau bikin goro-goro. Salate rasah kae. Bacaane ora fasih. Ngompori jamaah-jamaah ini dikompori. Lah, akhiripun suwe-suwe mboten duwe bolo. Padahal niku lemah-lemahe dhewe. Mboten duwe bolo. Bolone namung wong loro. Lah sak sampeyan niku bolone wong loro tok. Lah
dangu ing dangu tiyang sing ngompori niki mau tekone jaman niku telat. Pokoke anggere sing imami kono aku teko telat. Sing imami kono aku telat. Lah, suwe ning suwe niku sing kagungan masjid niku ajeng jamaah mboten nyaman. Lah aku gak duwe bola nggur wong loro tok. Lah nek kancaku ora mangkat aku lingak-linguk dhewe. Niku. Terus yang kedua, orang yang tadi ngompori tadi datangnya itu nek pun komat. Tapi nggawa jamaah dhewe, salat dhewe ten mriko. Dadi mriki Allahu Akbar, kono ya Allahu Akbar. Dadi sak masjid niku jamaahe loro. Alah. Lah, terus kaya sak masjid itu ya jamaah loro. Ya ora apik men ngoten niku. Wah, piye? Akhire tiyang niki sing kagungan masjid niku mboten jamaah. Aku mboten tau jamaah, Ustaz. Lah pripun? Lah ngoten niku pripun hukumnya? Kan yang paling utama paling dekat. Niku nenten pengarangan kula niku mboten dienggo. Pripun? Nek kula mangkat mengke mriku mboten purun gabung oleh kula. Lah niku kula jamaah dhewe, jamaah wong telu kira-kira sak omah. Niku ngedene dhewe nggo jamaah dhewe. Niku kan ya repot lah. Niku jawabane mang rampungke sik urusan jenengan kalih tiyang niku. Nembeki jawab. Nek niku mboten rampung ya mboten saged dijawab apa niku. Napa ya mboten gathuk kok. Lah pripun? Lah kula niku sedina niku mboten mesti jamaah nonton kahanan nek bolaku teko ya melu teko. Nek bolaku ora teko ya. Lah pripun wong ya mboten duwe bola ngoten niku. Nggih niku kondisi kasus nggih. Nomor 3. Salat jamaah wanita di rumah lebih utama daripada salat jamaah wanita di masjid karena salat wanita lebih baik, terbaiknya di rumah. Ya meskipun tidak dilarang. Kalau maksud mriki. Yang kedua, fihi annal ahaqqu bil imama fi sholati man aksaru hifdhan lil Qur'anil Karim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa yang lebih utama berhak mengimami adalah orang yang bacaannya paling banyak. Ini kalau sama-sama mukim. Sama-sama mukim tuh sama-sama penduduk tempat. Jadi sak kampung ini masjidnya mriki. Dipilih yang bacaannya paling banyak. Tapi kalau mukim dengan musafir, niku mbok pinter kaya ngapa, tetap lebih berhak mukim. Kecuali kalau musafirnya dikasih persilahkan waktu monggo ya. Tapi secara fikih begitu. Fihi jawazu imamah man lam yablugh minal mumayyizin hatta fil fardhi. Dalam hadis ini diperbolehkan bahwa mengangkat imam dari kalangan anak-anak yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Mumayyiz niku pun Jawa gitu. Sudah tamyiz itu orang anak-anak kecil yang supis mun Jawa umpama salat ya terus pun anteng, mboten sikut-sikutan ngoten niku. Gitu kan enten lari-lari kelas setunggal, kelas kalih niku enten sing pun mudeng. Gitu, salate yo anteng tenan nggih, enten sing dereng mudeng. Nah, mereka belum balik tapi sudah mumayyiz. Itu sah. Dalilnya apa? Hadis Amr bin Salamah. Nggih, hadis Amr bin Salamah. Meskipun dalam prakteknya para ulama madhab itu berbeda pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sah ya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Fihi annal qur'ana sababun li raf'atil insan wa uluwi maqamihi fid dunya wal akhirah. Dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Al-Quran adalah salah satu sebab diangkatnya derajat seseorang baik ketika di dunia maupun di akhirat. Orang yang penuh dengan isi Al-Quran di dalam hatinya, hafalannya banyak, itu mulia. Bahkan bukan hanya mulia, ketika dia masuk di alam kubur, maka malaikat pun tidak akan berani untuk menyiksanya. Kenapa? Karena ketika mau disiksa, Al-Quran yang ada di dalam hatinya, hafalannya akan keluar. Ya, aku tidak rela dia disiksa karena dia penuh dengan Al-Quran. Nah, makanya ini salah satu keutamaan kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian
fihi annal imamata afdalu minal adzan wa innal imamata anatuha bil alimi. Hadis ini mengajarkan kepada kita juga bahwa imam itu lebih utama daripada muadzin, karena imam itu dipilih karena faktor ilmu, faktor kompetensi, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Ya. Fajazahu min ayyi ahadin wa li annal imamata yata'allaqu biha min ahkamis shalah. Dan imam itu orang yang paling paham kepada imam sholat, tentang masalah sholat. Ya. Jadi memilih imam itu orang yang paling paham kepada Quran dan Sunnah. Makanya kemarin enten pertanyaan, Idul Adha kalau ini kan menyisakan beberapa masalah ya Bang. Masalah yang paling banyak ditanyakan itu napa? Ustaz, entuk salat setu kalih minggu entuk mboten? Setu yo nyang, minggu yo nyang. Ngenyangi salat setu ngimami plus khotib. Minggu mangkat meleh ngimami plus khotib. Angsal mboten. Ngeten kula tak singgung sisan. Timbange mengke dipatin ngeten. Sebenarnya Bapak Ibu panjenengan sampun pirsa lan kula nate matur wonten mriki magepokan kalih niku. Kangge jawab niku kula jawab dari dua sisi pandang, dari dua pandangan. Yang pertama dari tinjauan fikih. Suatu kali putra panjenengan ingkang merantau teng Jakarta niku kundur mudik kan ngoten, mudik niki. Nah, ternyata ten mriku niku Idul Fitrine setu. Ten niki Idul Fitrine Minggu. Bibar salat Idul Fitri napa siap-siap langsung kundur ten mriki. Dugi mriki bodho melih. Nah, jadi salatnya ping kalih. Mriko salat ten nggih salat. Nah, bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengkiaskan hukum itu dengan kasus yang ada di zaman Rasulullah. Kasusnya banyak. Yang pertama, kasus yang pernah terjadi pada diri seorang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sholat jamaah bersama Rasul, kemudian pulang sampai di kampungnya sudah ditunggu jamaah kampungnya untuk ngimami. Jadi wong isak bareng kali Kanjeng Nabi balik ten nggen kampung masjid kampungnya pun diinteni jamaah. Berarti Mu'adz bin Jabal baleni salat isak niku jane namung ping setunggal, tapi karena dia dibutuhkan oleh jamaahnya, beliau mengulangi salatnya sehingga salatnya 2 kali. Kasus kedua, kasus salat subuh ingkang kala wingi kula aturke panjenengan. Suatu hari ada 2 orang laki-laki yang datang ke masjid ketika Rasulullah hendak mengerjakan sholat subuh. Ketika sholat subuh ditegakkan Rasulullah, 2 orang ini tidak bergabung dengan Rasulullah tapi duduk di belakang. Rampung sholat subuh, Rasulullah ndangu. Rasulullah bertanya, ma mana aku ma antusalliya mana? Apa yang menghalangi kamu berdua untuk bergabung dengan sholat bersama kami? Panjenengan ndak urip mboten salat jamaah kalih awake dhewe niki enten apa? Maka mereka berdua mengatakan, qad sallaina fi rihalina, kula pun salat ten omah. Kula pun subuh ten omah. Mula kula dugi mriki mboten subuh meleh wong pun subuh. Rasulullah jawab, fala taf'ala, aja mbok lakoni, aja mbok baleni. Menawi panjenengan pun salat subuh ten omah, panjenengan tindak mriki, kok panjenengan menangi ten mriki ten salat jamaah, panjenengan man gabung salat meleh. Karena apa? Salat panjenengan sing pertama niku sudah menggugurkan kewajiban salat subuh, tapi salat subuh yang kedua di sini niku dihukumi sunnah. Jenengan entuk ganjaran sunnah. Ngoten iki. Dadi niku enten wong baleni salat wajib ping kalih. Mila bapak-bapak menawi enten undangan rapat ten masjid gitu, kok jenengan tindak ten dalem pun salat dugi masjid dereng komat, jenengan nderek salat jamaah mboten napa-napa. Niku sunahnya. Niku 2 kasus. Nah,
Dari dua kasus itu sebagian ulama mengatakan lah wong niku mbaleni salat wajib mawon mboten napa-napa, napa meleh salat sunnah. Itu sebagian mereka mengatakan seperti itu. Dados itu melihat kepada maslahat, mengulang salat itu berdasarkan kias itu tidak apa-apa. Nah, terus napa niku? Sakniki dari tinjauan yang lain. Tinjauan muamalah. Kalau seorang ustadz ngayai Idul Adha ping kalih. Ini ndek enten status rada lucu, Pak. Dunia begitu cepatnya. Baru kemarin hari Sabtu Idul Adha, sekarang sudah Idul Adha lagi. Lah satu pun Idul Adha, dunia Idul Adha setahun, Pak. Satu Idul Adha, sekarang sudah Idul Adha lagi. Dunia semakin cepat, tanda dekatnya hari kiamat. Kan ngoten niku. Lah menawi seorang ustaz yang ngayai dua teman gimana? Ya tadi kula matur secara fikih sah-sah mawon wong napa salate wajib dibaleni men mboten napa. Cuma kalau ustaz niku balen ngayai ronggon niku kan dadi fitnah to, Pak. Wah, ustaz ngayai andekan ronggon niku ndau kae ngoten niku. Ayo tandane neko-neko ten pundi-pundi ngoten iki. Astagfirullah. Lah ya, terus enten melih sing suarane rada mboten penak dirungokke. Kuwi ustaz Setu apa ustaz Minggu to kuwi? Saniki enten label ustaz Setu karo ustaz Minggu. Waduh duh lah ngoten niku. Jadi mungkin lebih banyak madharatnya, lebih banyak madharatnya kecuali kalau memang yang betul-betul dijaga kali umat ngoten niku. Pokoknya sing ngisi khutbah mboten panjenengan mboten niki. Wis jan niku pun duangu mboten ndak mriki. Lah umpami ngoten niku monggo niku kan bukan satu-satunya orientasi ngoten niku. Ngoten niku. Nggih. Nggih, langsung mulai ten mriki. Yang ke-7. Rawa Al-Bukhari anna sababa kasrati hifdzi Amr bin Salamah lil Qur'ani annahu kana huwa bi baladihi yatalaqal rukbanal qadimina minal Madinah fayakhudhu minhum ma khafaduhu fahasala lahu min hifdzi kitabillahi al-kasir fala ilmu bil jiddi wal istiyad. Imam Al-Bukhari menceritakan kenapa Amr bin Salamah umur 6 tahun 7 tahun kok sudah banyak hafalannya, karena ketika terjadi Fathu Mekah banyak ulama-ulama dari Madinah, ya, para sahabat-sahabat dari Madinah yang mereka banyak hafalan Qur'annya datang ke Mekah. Maka Amr bin Salamah saat itu masih kecil, dia mendengarkan bacaan mereka, sehingga lambat laun bacaannya semakin banyak, maka dia mendapatkan bacaan Quran lebih banyak. Jadi zaman dahulu itu ya memang belum kenal baca tulis, jadi menghafal Quran itu dengan simak. Mila putra-putra ya, ingkang tasih alit ngapal Quran itu sejak dari dalam kandungan. Ketika ibunya mengandung itu sudah mulai diperdengarkan ayat Al-Qur'an. Mungkin nek pun lahir niku hafalan gampil, tahu krungu ngoten niku. Nah, kula aturaken rincian sekedhik kaitanipun kalih khilaful ulama tentang hukum anak kecil menjadi imam. Ya, anak kecil tadi kan ada dua kategori nih, Pak. Satu, dia belum balik. Dua, dia belum mumayyiz. Kalau belum balik, belum mumayyiz itu masuk kategori tidak boleh. Kenapa? Belum mumayyiz kok ngimami. Tapi yang diperdebatkan adalah anak ini sudah mumayyiz tapi belum balik. Pun Jawa ning dereng balik. Tapi nek dereng Jawa dereng balik niku ya sepakat mboten ento wong salate masjid dolanan kok ngimami. Niku mboten ento. Tapi kalau anaknya sudah mumayyiz tapi dia belum balik, maka ini yang jadi perdebatan di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa imamnya anak kecil yang sudah mumayyiz tapi belum balik itu tidak sah, ya, tidak sah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak sah untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh. Itu Imam Malik. Jadi ini enten
lare alit ampalane kathah mpun mumayyiz tapi dereng balik ngimami salat tarawih mboten napa-napa. Tapi nek salat wajib ampun niku menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Sementara Imam Syafi'i mengatakan sah. Sing penting mumayyiz. Masalah belum balik itu mboten masalah. Imam Syafi'i mengatakan anak yang sudah mumayyiz tapi belum balik hukumnya sah menjadi imam baik salat wajib maupun salat sunnah. Kantun monggo panjenengan ingkang dipun yakini pundi nderek Imam Abu Hanifah napa Imam Malik napa Imam Syafi'i. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampun jam 6 nggih menawi menika ingkang saged kula aturaken boten prayogi kula matur kathah awit sampun jam 6 niki pun manjing wekdal isyraq. Menika sejatosipun kathah nggih Bapak Ibu hukum fikih terkait dengan imam dalam salat mungkin mangke saged kita lajengaken wonten ing pepanggihan yang badhe dateng. Mbok bilih saderengipun kula tutup enten pertanyaan nyumanggaaken monggo. Nggih. Kaitannya dengan adzan tadi menjadi sunnah kifayah itu peruntukan sunnah kifayah itu apakah seperti sunnah kifayahnya sholat jenazah itu di perkampung atau bagaimana? Kemudian banyaknya jamaah ketika sholat fardu itu ada kasus begini tadi ada dua masjid yang katakanlah tidak terlalu jauh lah itu ketika jamaahnya yang satu banyak masjid yang satunya sedikit. Nah itu apakah lebih utama jamaah yang sedikit itu digabung menjadi jamaah yang agak banyak atau tetap berdiri sendiri-sendiri? Itu aja Pak. Terima kasih. Nggih, pertanyaan pertama, nek wau kula matur fardu kifayah nggih, mboten sunah kifayah nggih. Jadi, fardu kifayah nggih. Bi annal adzana fardu kifayah. Adzan itu fardu kifayah. Jadi bukan sunah kifayah karena kewajiban yang jadi ketika dalam satu masjid kok belum ada yang adzan maka seluruh jamaah yang di situ yang ada di kampung itu berdosa. Tapi nek sunah kifayah kan mboten dosa. Wong mboten fardu, ngoten. Jadi begitu. Jadi kalau dalam satu masjid kok tidak ada yang adzan maka orang yang tinggal di situ maka dia berdosa. Terus yang kedua ada dua kasus dua masjid. Niku ngeten, Pak. Kalau dua masjid sama masjidnya sudah berdiri, napa ajeng diregrup nggih? Ya masa ya pun ngadeg kok terus diregrup niku kan ya ketoke mboten maslahat. Iya, monggo. Jadi ya diukur saja dari rumah kita itu mana yang lebih dekat. Itu yang lebih utama kita datangi di tempat yang lebih dekat. Itu meskipun kadang-kadang kasusnya menjadi variatif, misalnya beda pemahaman misalnya kita. Kula niku jane cedhak kalih mriko ning lah bolone kula mboten enten e. Kula mengeten niku waduh, nah niku kasus-kasus di lapangan yang sampai sekarang masih banyak yang begitu. Lah kalau seperti itu ya monggo menjadi tidak afdal ketika panjenengan harus memaksakan diri salat di tempat yang dekat. Karena apa? Karena justru tidak maslahat. Nah, jenengan salat tempat masjid yang dekat, tapi atine jenengan mboten ser kalau imame, lah repot toh. Nah, nggih monggo saja. Itu kalau bisa menjadikan masalah lebih baik silakan, tapi kalau justru yang dekat itu ya salatnya mboten khusyuk, imame mboten gathuk. Wah, dina-dina sedina ping 5 ya mboten namung sasi pisan nih. Wah, ngeten itu pripun lah, monggo itu jadi melihat kepada maslahat gitu. Jadi kalau harus digabungkan ke jamaah yang lebih utama itu kayaknya memang perlu dikaji ulang maslahatnya. Kira-kira mungkin ya dirembuk lah. Kadang-kadang kita ini satu jamaah itu kadang-kadang yo sing bentik niku mboten namung jamaahe, Pak, penguruse. Jadi pengurus lha kula menangi enten kok jamaah
masjid pun gede niku pengurus iso bentik iso mboten jamaah ten mriku kok. Kula ngisi lho. Nek mboten tindak mriki, anu sakniki jamaah ten mriku. Lha enten apa? Wah, urusane dawa niku ndek ben Mas. Ngeten niku. Aduh, nek kaya ngene iki. Padahal pun sepuh. Ya ngeten niku. Mila menjaga ukhuwah itu sangat-sangat ya ditekankan dan itu penting sekali ya. Sampai tadi kula matur wau enten tiyang kalih kok mboten salat didhawuhi sunah salat niku gara-gara kita supaya kita tetap kondusif jamaahnya nggih ngopeni umat supaya tetap rukun niku kan yo angel Pak rukun niku nggih to ketoke kalimate gampil ning cacane yo angel kok gitu wong suami istri pun padha-padha pintere niku rong aran rukun apa kurang pinter mboten ning ngene niku gitu padha-padha ustate yo kadang-kadang wonten rukun yo enten ya mila ya kita saling memohon pertolongan kepada Allah supaya kita selalu diberikan karunia kerukunan ya antara umat ini supaya tetap terjaga ukhuwah Islamiyah nggih ngoten nggih nggih maksudnya jenengan menangi imamnya dalam posisi napa? Oke. Tapi penjenengan sempat membersamai imam ruku. Ruku jenengan sekumanan ruku imam maksudnya. Nah, yang penting pendapat yang paling ringan itu selama jamaah itu bisa kumanan ruku imam. Ya. Kasusnya Abu Bakrah itu kan kumanan ruku imam. Tapi kalau rukuknya imame pun itidal jenengan nembe rukuk niku pun mboten entuk hitungan sarakaat. Tapi selama jenengan imame rukuk, jenengan nututi rukuk, imam niku dereng tangi. Niku masih dihitung satu rakaat. Lah Fatihah kula gimana? Fatihahnya panjenengan menjadi jaminannya imam. Kenapa? Karena dalam kasus Abu Bakrah Rasulullah menangi kondisi yang begitu. Setelah selesai sholat Rasulullah memanggil Abu Bakrah tapi dipanggil bukan dalam rangka untuk dituntut Fatihahnya dia mau Fatihah toh tambahi sak rakaat mboten tetap sholatnya Abu Bakrah diakui Rasulullah karena Abu Bakrah tidak nambah satu rakaat ngerti Pak? Hah? Iya jadi kan bukan ya kalau yang berpendapat qiraatul imam qiraatul makmum itu keras itu tidak baca Fatihah itu kan pendapatnya Imam Malik ya. Tapi karena kita sudah terikat dengan imam maka kondisinya menjadi tanggungan imam gitu. Jadi meskipun sir itu karena kita sudah mendapatkan satu bisa membersamai rukuk kita sudah menjadi jaminannya imam. Makanya disitulah beratnya seorang imam, ngoten. Nggih. Siap. Sampun nggih? Oke. Nggih. Yang pertama, seorang wanita tidak boleh jadi imam untuk kaum laki-laki yang balik. Ya. Imam wanita hanya sah untuk ngimami wanita atau anak kecil yang belum mumayyiz atau belum balik. Lah tinggal murid TPA-nya niki enten sing pun mumayyiz sama dereng. Maksudnya murid TPA niki
pun anu mboten enten sing Jawa cah cilik kabeh dipelayong kabeh napa enten sing salah satu di antara murid TPA niku ada yang sudah memayis. Kalau salah satu murid TPA-nya tuh ada yang sudah memayis, maka silakan ditunjuk salah satu murid TPA tadi yang sudah memayis tadi jadi imam. Ning nek sing memayis niku mboten enten, bocil-bocil kabeh. Nggih to. Iki tak kon ngimami malah playon malah. Repot. Nggih pun ustadzae wau sing dadi imam. Niku kan anak kecil yang belum memayis itu hukumnya sama dengan kaum wanita gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Lah makanya napa perlu kita siapkan anak-anak kecil itu yo mboten enten larangan ten masjid, tapi yo sithik-sithik diajari, dikandani nek wayahe salat niku ora entuk sikutan, ora entuk imam. Niku nggih dikandani ngoten niku. Dadi kadang-kadang enten masjid tidak boleh membawa anak kecil masjid. Niku yo gara-gara takmire judeg niku. Nggo anake digorene kabeh atau diajari. Salat do pelayon rame, imamnya keliru-keliru. Niku mungkin ya karena sikap kita kepada anak-anak yang tidak memberitahu itu lho. Jadi kan mboten enten Rasulullah ya betul membawa anak kecil ke masjid, tapi nggih diajari ngoten nggih. Ngoten, nggih Pak nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata menarik sekali pembahasannya, tapi nggih nyun sewu karena pun langkung 10 menit nggih, mungkin kita lajengaken. Hadis-hadis berkaitan dengan imam sholat masih banyak, mungkin kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Saking kula cekap, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian untuk inti kajian pada kesempatan kajian pada pagi hari ini, yaitu tentang fikih seputar imam sholat nih. Semoga dengan apa yang dapatkan kita pada kajian pagi hari ini bisa menambah keilmuan kita nih, tentang imam sholat tadi. Jamaah dan mata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk infak kita pada pagi hari ini Rp1.435.000 nih. Saya akan jazakumullah khairan pada jamaah semua. Cara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa sarapan nih di luar.